sebelumnya. Tim yang akan berangkat ke desa Kakaskasen adalah Universitas Indonesia. Dari ratusan pesaing dan perjuangan panjang, 4 tim berhasil memastikan langkah untuk mengabdi di desa pilihan masing-masing. Top 4 di tahun ini memang mereka memiliki kualitas yang baik dari segi visibility. Bahwa mereka memang betul-betul punya rasa empati. Saya melihat ketulusan itu dari mereka untuk bisa terjun ke lapangan dan melihat langsung problem yang ada. 4 tim terbaik berhasil melangkah ke tahap berikutnya dan menjalankan program mereka di 4 desa binaan BCA. Dan kini saatnya mereka memasuki babak bootcamp di Jakarta. Rasanya balik lagi ke Jakarta, seneng banget. Pokoknya segala hal yang berbau mengenai bootcamp ini aku tunggu banget, jujur. Aku benar-benar excited bisa ke Jakarta lagi. Barusan ini bukan tujuan utama, tetapi ini baru awal dari petualangan. Oke, sekarang hendak berangkat ke bootcamp Jakarta. Sekarang lebih bahagia karena benar-benar tim Laskar Selasik membawa 12 orang yang sangat bahagia di pribadi saya. Pressure-nya beda dari yang battle. Halo. Dan mau kan bootcamp. Dan hari ini tuh ya alhamdulillah ber-12 bisa kumpul bareng, kita bisa mengikuti kegiatan dari generasi berbakti ini. Masih gak nyangka bisa sampai ke Jakarta, ibu kota ini. Hai guys. Halo. Di sini datangnya nggak bertiga lagi, tapi ber-12. Semakin banyak tenaga, semakin banyak kepala yang hadir di sini. Jadi kita bisa bangun kekompakan satu sama lain. Halo guys, jadi kita sudah sampai di Halim, di Jakarta. Lihat orangnya. Kali ini, mereka tidak datang hanya bertiga. Seluruh anggota tim ikut bergabung membawa satu tujuan yang sama. Setelah beberapa minggu di Jogja, terus akhirnya kembali lagi ke Jakarta, menghirup udara Jakarta lagi dan bertemu dengan kehektikan. Tapi seneng sih, kayak beberapa minggu di Jogja tuh rindu gitu rasanya. Kalau sekarang tuh bisa lebih plong karena bareng-bareng sama yang lain. Tentunya sangat bahagia sekali di mana perjalanan sesungguhnya itu akan dimulai bootcamp, lalu nanti terjun langsung ke desa, tentunya di Desa Wisata Kreatif Terong. Semoga bisa memberikan dampak yang baik dan maksimal. Jujur rasanya balik lagi di acara bootcamp ini tuh yang pertama excited ya, karena bakal ketemu sama tim-tim yang lain, bahkan full lebih banyak dari kemarin. Pada akhirnya kita udah sampai di sini, udah jadi top 4 dan akan berangkat nantinya kalau untuk UI ke Kakaskasen 2. Seneng banget ikut bootcamp karena akhirnya kita bisa rame-rame ya. Seru sih, karena memang lebih rame juga. Yang sekarang sih agak plong ya, tinggal bootcamp, tinggal nyiapin mental aja sih sebenarnya buat turun ke desa. Persiapannya juga makin ribet. Kemarin udah ikut penjurian, balik lagi sekarang ke Jakarta, itu kangen sih sebenarnya. Dan nunggu banget sih fase bootcampnya. Wah, aura-aura produktifnya ini terasa banget nih hidupnya. Sebelum terjun ke desa, mereka harus belajar menjadi satu tim.
Lewat yel-yel dan semangat yang dibangun bersama, setiap tim mulai menemukan identitas, sekaligus menumbuhkan rasa percaya satu sama lain. Bootcampnya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang menarik juga, kayak games dan banyak selipan-selipan yang serunya. Jadi waktu bonding buat kami ber-12 juga. Keren ya tempatnya, kayak sejuk gitu, ada tempat banyak mainan. Laskar Selasik, bangun pagi! Subunit, bandel memandel! Bandel, bandel, bandel! Kapibara, kali masih juara! Domba kuning, pelita, Yang kompak itu aku lihatnya itu tim UGM karena mereka selalu ikatan bareng gitu. Setiap permainan menjadi latihan untuk membangun komunikasi, melatih strategi, dan menguji kepercayaan satu sama lain. Karena di desa, mereka akan menghadapi tantangan sebagai satu tim. Kita tuh ada main game yang kayak kita nginjek-nginjek itu yang harus bener mana yang zong, mana yang enggak ya. Ada yang fokus ngeliatin satu tabel itu mana yang zong. Jadi yang lain fokus jalan, yang lain juga bisa sambil mantau lawan nih udah sampai sejauh mana. Itu tuh ada ketika kita tabrakan, itu kan bingung ya, mau sweet atau kita dorong gitu. Sebenarnya itu hal-hal yang egois kan, itu benar-benar mancing keegoisan gitu. Tapi ternyata teman-teman tuh milih untuk sweet. Aku salut, kita semua ternyata fair mainnya. Oke, udah selesai di Gimana sih? Saat penglihatan dibatasi, mereka belajar mendengarkan, memberi arah, dan mempercayai rekan setimnya. Karena kerjasama dimulai dari kepercayaan. Ini kayak lost information dari Abi yang paling belakang juga. Kayak aku nabrak pohon, terus habis itu sampai nabrak daun segala macam. Tapi seru sih. Oke, semangat teman-teman. 15 detik. Kita ada sepakat nih sebuah aba-aba nih. Nggak tahu kenapa salah semua. Tidak semua tantangan bisa diselesaikan sendiri. Dibutuhkan kerjasama, koordinasi, dan kemampuan beradaptasi. Nilai-nilai yang akan menjadi bekal mereka saat mengabdi di desa. Setelah mengikuti tim building, banyak permainan yang telah kita lakukan. Terus kerjasama, saling percaya, dan komunikasi ini perlu ditingkatkan karena itu hal yang penting. Yang paling seru itu adalah nyari bola dengan mata tertutup satu tim tuh. Nah itu tuh menjadi titik poin di mana kekompakan kita, chemistry, dan juga pengertian kita satu sama lain tanpa harus berucap itu sangat-sangat diuji. Setiap ilmu menjadi bekal berharga. Bersama para pemateri inspiratif, winner generasi berbakti datang dengan membawa wawasan dan semangat untuk menjalankan pengabdian dengan penuh makna. Jujur aku ngerasa kayak, wah ini aku banget. Karena duduknya ini kayak dewan. Dan karena emang aku dari ilmu pemerintahan, aku ngeliatnya kayak, wah ini cosplay dewan kah? Mana ada namanya juga kan di depan tuh Givari secara jelas. Silakan berikan tepuk tangan yang meriah. Ibu Hera F. Harin. Kami di Bakti BCA merasa kalian adalah arah penentu bangsa. Karena masa depan Indonesia tuh di tangan kalian. Kami selalu percaya visi besar kami, jangka panjang kami adalah membangun sumber daya manusia Indonesia dikdaya dalam skala global. Yang aku ingat itu adalah value dari Bakti BCA itu sendiri.
visi misi, lalu bagaimana akhirnya Bakti BCA ini memberikan bukti nyata keberdampakan yang sudah Bakti BCA berikan kepada masyarakat di Indonesia. Misalnya lagi ada lomba atau apapun kegiatan. Selama sesi pembekalan, winner generasi berbakti tidak hanya mendengarkan materi, mereka diajak berdiskusi, bertanya, dan mengasah cara berpikir sebelum terjun langsung ke masyarakat. Kita panggilkan bersama Ibu Tri Mumpuni. Ada aktivitas yang saling terkait di sini. Ini tugasmu itu, desa itu punya potensi ekonomi apa? Para pemenang dari masing-masing desa belajar bagaimana merancang program pengabdian yang efektif, etis, dan berkelanjutan agar ide yang mereka bawa dapat diimplementasikan dengan baik serta mampu berkolaborasi dengan masyarakat. Aku dan tim tuh udah survei sebanyak 2 kali gitu kan. Nah di sana itu kita menemukan berbagai macam konflik. Untungnya ada pematerian dari Bu Puni dan aku tuh nanya apa strategi yang bisa kami terapkan gitu Ibu agar kita itu tidak memutuskan ekspektasi satu pihak saja dan bisa terus menjaga semangat beberapa pihak di sana Ibu. Perhatian itu harus terfokus kepada yang betul-betul akan berdampak positif. Saya menyampaikan materi pembekalan ya, bahwa berada dengan masyarakat di desa itu, kita harus menjadi sarjana yang berada di sepatunya rakyat. Menjadi sarjana rakyat. Alhamdulillahnya setelah Bu Puni menjawab, itu tuh kekhawatiran benar-benar perlahan hilang. Jadi harus selalu netral, berpihak kepada kenetralan dan kebaikan. Ini semua bisa kamu jalankan kalau memang ada stabilitas ya politik, sosial, ekonomi yang mendukung kegiatan kalian. Kalau di sana perang nggak mungkin kalian bisa itu. Pasti kan harus damai. Tapi satu, jangan lupa. Novel paham lo ya. Harus make sure kamu. Gak apa-apa ngantuk boleh, aku juga gitu. Micro sleeps tuh oke, penting. Kalau nggak kita pusing ya. Tidur aja sebentar, 2-3 menit habis itu aman. Atau kalau enggak kita semprotan pistol itu loh. Oke. Siang-siang kan habis makan ngantuk banget, kayak bener-bener mata tuh yang seberat itu. Apesnya tuh duduknya tuh depan gitu loh. Terus sampai akhirnya sempat di notice di depan ke persis, aku udah kayak waduh, aku harus bangun sampai ku tampar biar melek kan. Pematerinya adalah Bu Tri Mumpuni, di mana saya menulis, Lucy menulis, Vero menulis, dan teman-teman memperhatikan. Tapi ada teman saya yang tidur, itu adalah Naufal. Halo, selamat siang semuanya. Sebenarnya ini banyak sharing session, akan juga saya sharing beberapa aktivitas dari teman-teman di tahun sebelumnya. Melalui pengalaman yang pernah ia jalani bersama berbagai komunitas di Indonesia, Nicholas Saputra mengajak winner generasi berbakti untuk memahami pentingnya membangun hubungan dengan masyarakat dan menjadi bagian dari cerita yang akan mereka jalani bersama. Ketika dia tidak relevan, masyarakat nggak butuh-butuh amat kok. Kadang mereka juga ya seneng, it's nice to have gitu. Oke, looks good, kayaknya bisa nih membantu kita gitu, atau kayaknya works nih, tapi ternyata enggak. Karena ternyata relevansinya kurang, karena kurang riset, kurang mendengar, dan kurang bisa sensitif, tidak partisipatif. Ini program yang kita lakukan, kita taruh di situ, terserah mau ada yang lanjutin apa enggak. Mas Niko banyak banget kasih kita bekal-bekal, terutama skill-skill apa aja yang dibutuhin nanti, pengalaman how to solve the problem juga. Dan aku bersyukur banget karena aku dapat kesempatan bertanya juga ke Mas Niko, walaupun agak gemeter dikit pas tanya. Apakah persiapan diri yang paling penting yang harus kami siapkan untuk sebelum pergi ke lapangan nanti atau saat di lapangan nanti? Teman-teman mungkin ke sana akan banyak melakukan pengamatan ya. Datang ke satu desa, mengamati ini dan itu. Tapi jangan lupa, kalian tuh juga sangat diamati. Jadi latih kemampuan mendengar, latih kemampuan mengamati, melihat kultur, kita lihat orang seperti apa. Biarkan mereka percaya dulu sama teman-teman semua. Ya, ada beberapa hal yang tadi disampaikan ya, terutama untuk pembekalan ini juga
berdasarkan pengalaman dari tahun sebelumnya, di mana banyak hal yang terjadi di luar perkiraan. Jadi program yang sudah disiapkan selama ini tuh tidak serta-merta selalu bisa langsung dipraktekkan atau diimplementasikan di sana, tapi masih banyak proses lain. Tadi tuh Mas Niko bilang bahwa program kita tuh harus relevan nih waktu di lokasi. Dan menurut aku, tim aku Katalis udah relevan banget. Karena kita juga udah evaluasi nih dan juga perbaikan setelah battle. Kayak apa aja sih yang perlu dibenerin? Kalau disuruh ngulang waktu battle sebenarnya ini agak kocak ya. Karena aku nggak expect banget Mas Niko tiba-tiba nanya soal nasi kuning. Yang kedua, nasi kuning tas homohon itu pakai apa saja? Di situ aku asbun sebenarnya karena kayak aku nggak tahu bedanya nasi kuning itu sama apa. Makanan khas nasi kuning tadi itu dia menggunakan nasi kuning biasa tapi tambahan dengan rempah-rempah khusus dan juga lauk-lauk dari kakas-kasan dan juga ada kayak bunga gitu yang emang bisa layak buat dimakan. Karena aku pikirnya kakas-kasan bunga tuh banyak banget bunga ya. Jadi aku asbunnya kayak gitu. Sebelum melangkah menuju desa tujuan, Winner Generasi Berbakti melakukan koordinasi terakhir bersama mitra desa, menyelaraskan persiapan sebelum perjalanan pengabdian itu benar-benar dimulai. Ke Batak Banteng karena saat ini bulan Juli, Agustus, September perkiraan BMKG itu adalah puncaknya musim kemarau. Jadi kemarin untuk suhu di Batak Banteng aja sempat -2. Suhu -2 itu pasti ganggu sih. Pasti dari semua program itu mau nggak mau kita atur supaya kita ngerjain sesuatu itu nggak lagi pas dingin-dingin. Dan menurut aku tuh ada potensi banget nanti teman-teman tuh ngerasa jatuh sakit atau gimana, dan itu juga yang jadi kekhawatiran kita waktu di desa nanti dengan suhu -2 itu. -2, kita bisa dapet itu salju di rumput-rumput itu, dan itu kan ya experience baru lah. Kami belum koordinasi untuk kendaraan selama mobilitas di desa Bang. Nah itu kira-kira desa Terong apakah ada referensi untuk seperti penyewaan kendaraan atau bagaimana ya Bang? Nah kalau untuk kendaraan biasanya kalau misalkan dari antara kalian ada yang bisa bawa mobil, kemudian mobil desa itu bisa kalian gunakan untuk mobilitas kalian. Bang Ivan selaku Pok Darwis bilang kalau bahwasanya mobilitasnya santai aja, nanti kita dikasih mobil. Itu sebuah kebahagiaan karena di mana mobil pickup itu sangat membantu saat kita menjalankan program-program. Bang Ivan yang bilang langsung mobil itu kita kayak kaget banget. Kayak ya ampun, supportnya benar-benar luar biasa. Yang mendapatkan transportasi berupa mobil cuma tim kau. Senang sekali ya Anda mencapai pada tahap ini melalui sebuah perjuangan. Anda itu nanti akan terjun di desa-desa wisata binaannya Bank Sentral Asia. Sebelum memulai perjalanan ke desa, Winner Generasi Berbakti menerima pembekalan terakhir dari Direktur BCA, Bapak Antonius Widodo Mulyono. Dilanjutkan dengan penyematan jaket secara simbolis kepada masing-masing ketua tim. Bukan sekadar sebagai atribut, tetapi sebagai simbol komitmen untuk membawa ide menjadi dampak nyata bagi masyarakat. Teman-teman, sekarang jaketnya semuanya sama. Dengan memakai jaket ini, ketika Anda di lapangan, Anda adalah bagian dari representasi BCA. BCA punya value yang sampai hari ini dipegang teguh, yaitu 1. Customer focus, 2. Integrity, 3. Teamwork, 4. Bekerja dengan memberikan yang terbaik. Bakti BCA untuk Indonesia. Memasuki malam hari, setiap tim memanfaatkan waktu yang tersisa untuk memastikan semua persiapan berjalan sesuai rencana. Sama perangkat desa dan pokoknya masih banyak banget lah terus. Ternyata perizinan itu
cukup alot bisa dibilang. Jadi itu cukup membuat kita kayak agak kaget dan deg-degan karena bagaimanapun juga program harus tetap dijalankan bersama masyarakat dan kita harus bisa resilience dengan kondisi tersebut. Ini maksudnya suratnya per satu-satu atau kayaknya suratnya satu-satu aja list di bawahnya atau satu-satu? Sama kita ada 3 agenda. Kita pas berangkat pakai face-nya BCA yang warna biru. Diseragamin aja. Diralat besok yang awalnya face jauh jadi ya kayak gitu. Nah bebas aja lah, terserah itu mah. besok jam 7 ya? Jam 7 maksimal setengah 8 ya. Mbak, sorry. Berarti kita langsung pakai face BCA-nya atau gimana? Iya, pas keberangkatan itu. Aku tuh masih agak kesel aja sih. Ih, greget banget masih nanya lagi gitu kan. Bajunya bebas. Celananya? Bebas jangan pendek sopan. Oh iya. Bisa nggak sih kamu ngasih prioritas sedikit gitu ke kita? Karena kan kamu juga udah komitmen gitu di awal. Banyak banget kurangnya. Kalau bisa dibilang sedikit menghambat untuk kinerja tim. Ini sifatnya kayak memang profesional, sedikit menyia-nyiakan dan teman-teman, aku juga mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, selamat malam teman-teman. Malam, jeng. Disiapin baju yang rapi, siapin mukanya happy, senyum ya, senyum. Senyum yang tulus ya teman-teman. Bootcamp ini jadi ajang buat aku dan tim ber-12 untuk lebih mengenal satu sama lain supaya nanti di lapangan udah nggak kaget. Pemaparan desa itu sebenarnya setelah dia penyambutan sih, tapi kalau kita besok mau langsung bahas programnya ya juga nggak masalah. Tiba-tiba di desa kita diminta, Wak. Ninggung aja dulu, jangan langsung. Nopal bilang nek diminta, tapi berarti Ade tetap nyiapke wonge wae berarti. Oh ya. Entah kenapa hal kecil tuh saya tuh kadang sering dibilang Faruk lebih percaya ke Noval. Faruk tuh seperti kurang yakin buat ini loh. Tapi kalau Noval ketika saya ingin validasi dia langsung kayak iki wazi. Maaf ya Faruk. Nah ini teman-teman nanti kita gimana enaknya ada yang mau nyaranin kita langsung drop off ke travel di rumah itu atau gimana? Kalian ke situ dulu, nanti konfirmasi siapa yang ngontakan kamu kan? Konfirmasi, Pak, besok saya datang jam 6. Ini kuncinya gimana nggih, wes? Nanti kalau kita suruh ambil, nanti ada yang ambil. Yang penting kalian di situ istirahat karena nanti kita harus ketemu sama Pak Kades. Ada yang maunya gini, ada yang maunya gini. Tapi seiring berjalannya waktu kan itu kita coba perbaiki komunikasi antar individu karena biasanya kita itu sedikit miss di komunikasi ketika melakukan koordinasi maupun konsolidasi dan survei di Patak Banteng. Seluruh rencana telah disiapkan. Kini saatnya bagi winner generasi berbakti untuk mengubah gagasan menjadi aksi nyata. Desa Wisata Kreatif Terong. Kami datang. Kakas Kasan 2. Kami datang. Amerta Pertiwi. Patak Banteng. Kami datang. Pelita menjaga warisan, membangun masa depan. Sampai jumpa di Desa Wisata Situs Gunung Padang. 4 tim pemenang generasi berbakti 2026 bersiap meninggalkan kota dan memulai babak baru bersama masyarakat di 4 desa binaan Bakti BCA. Tim Pelita Universitas Pajajaran kembali menginjakan kaki di Desa Wisata Situs Gunung Padang untuk memulai pengabdian mereka bersama masyarakat. Hal yang paling bikin aku pribadi kaget adalah keramah tamahan dari masyarakat. Rasa-rasanya seperti anak yang pulang ke rumahnya sendiri. Dengan kedatangan mahasiswa KKN dari Unpad Bandung, tentunya berharap ada manfaatnya bagi warga masyarakat Desa Karyamukti dan adik-adik bertambah ilmu untuk diaplikasikan nanti di wilayah masing-masing. Sementara di dataran tinggi Dieng, tim Amerta Pertiwi Universitas Erlangga memulai langkah pertama mereka di Desa Wisata Patak Banteng, tempat di mana perjalanan mereka akan benar-benar dimulai. Benar-benar warga di sekitar sini jos banget ngedukung kita buat mengembangkan apa potensi-potensi yang ada di sini dan mengatasi permasalahan yang ada di sini. Harapan kami ke depan kehadiran mahasiswa ini bisa membantu
agar kita bisa mengelola yang lebih baik ke depan, bisa memberikan arahan kepada warga saya. Amerta Pertiwi, tumbuh bersama, abadi dalam karya. Di Desa Wisata Kreatif Terong, Kepulauan Bangka Belitung, langkah pertama tim Laskar Selasik Universitas Gadjah Mada diawali dengan sambutan tarian khas daerah. Sebuah awal yang menghangatkan untuk perjalanan mereka bersama masyarakat. Sampai sini tuh luar biasa, masyarakatnya sangat-sangat tertarik untuk bisa kenalan dengan kami, dan juga kedatangan kami ke sini tuh benar-benar disambut oleh masyarakat. Jadi tentunya kami harus siap-siap dengan tantangan dan challenge yang ada. Harapan kami bagaimana kami bisa berkolaborasi dengan baik, kami menyepakati program-program yang sudah kita buat sehingga kesejahteraan masyarakat kami juga akan makin meningkat ke depannya. Perjalanan berlanjut ke Sulawesi Utara, di mana tim Katalis Universitas Indonesia tak dapat menyembunyikan kagum mereka akan keindahan alam desa wisata Kakaskasen II yang akan menjadi bagian dari pengabdian mereka selama 1 bulan ke depan. Mengharapkan anak-anak dapat memberikan yang terbaik dan dapat memberikan contoh dengan program-program yang sudah direncanakan untuk keberlangsungan dan keberlanjutan di Desa Wisata Kakaskasen II. Aku kaget banget. Desa ini cakep banget pemandangannya, suasananya yang jauh sejuk dari biasanya. Dan yang pastinya aku kaget banget karena warga-warga di sini sangat humble, sangat welcome sama kedatangan kita. Malam pertama di 4 desa yang berbeda menjadi awal dari perjalanan panjang yang akan mereka hadapi bersama. Akankah mereka mampu beradaptasi dan menjalani setiap tantangan yang ada? Kok rasanya kayak kangen rumah banget ya, pengen tidur di kasur. Ya, dinikmati aja. Sehat-sehat di sana, jangan lupa, jangan tinggalin sholat. Makasih Bunda. Doakan aja aku ya, Mak. Semangat aja, Mak bantu doa terus. Iya. Salam. Di episode berikutnya, realita sesungguhnya akhirnya dimulai. Saat 4 tim pemenang harus belajar menjadi bagian dari masyarakat dan menghadapi tantangan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya.